Ketemu lagi dengan Primo 16 Garage. Gue Norman Pulungan atau Acong. Hari ini gue mau ngapain? Ada satu motor nih di sebelah gue yang lo bisa lihat. Ini satu Benelli Patagonian Eagle 250. Seperti apa ceritanya? Oke, seperti gue bilang tadi, ini ada satu buah Patagonian Eagle 250. 2 silinder keluaran Benelli. Motor ini lansiran 2015 dan jujur aja ini udah yang keempat kali berubah model di gue. Jadi yang pertama dia masih minor change, yang kedua dia jadi chopper, yang ketiga dia jadi bigger, dan yang keempat jadi kayak gini. Kira-kira kalau secara genre orang akan nebak ini dengan gaya macam-macam, karena jujur ini gue campur-campur beberapa gaya. Tapi mainly gue hanya ambil satu gaya, yaitu Japanese street bike, aliran dari salah satu idola gue, Heiwa Motorcycle, yang dikenal sebagai builder yang low end sama beautiful tapi keren. Ini contohnya yang gue bikin. Jadi si Patagonian Eagle ini gue bikin gayanya demikian, warnanya demikian, semuanya kita buat dari metal. Mulai dari ornamen-ornamennya di atas, yang di bawah, di belakang, dan lain-lain. Nanti gue akan ceritain lo satu demi satu kenapa bentuknya seperti ini. Tapi gue ingetin lagi, jangan lupa dulu komen lagi, subscribe lagi, lonceng lagi, jangan bosan, supaya lo bisa lihat kayak gini. Nah, yang pertama, setelah lo lihat stylenya kayak begini, yang gue bilang dari Japanese street bike, mungkin secara umum orang akan bilang ini lebih ke bobber style, general secara dunia. Tapi it's okay, karena ini turunannya. Tapi si Heiwa motor itu, Kengo Kimura dari Jepang, karena dia idola gue, foto kemarin. Nah, gaya seperti ini tuh sesuai banget sama motor-motor yang dia bikin. Jadi untuk Primo CS, tampilan motor ini memang boleh dibilang udah ngikutin apa yang dia mau untuk gua jawab di motor ini. Pertama, lo bisa lihat tampilan motor ini pendek, seperti gue bilang tadi, low and key, jadi ini emang pendek, terus beautiful, terus lo bisa lihat ornamen yang gua pasang di sini kayak apa aja. Yang pertama gua kasih lihat pertama dari bentuknya ya. Secara bentuk keseluruhan dari bobber yang secara general orang bilang bobber atau chopper ini tetap ada. Tapi ornamen masing-masing ada yang aslinya seperti tangki ini, ada juga yang gue bikin. Kenapa gue bikin dari metal? Karena memang di situ tingkat kesulitannya. Pertama, ada headlamp cover. Ini headlamp cover gue bikin dari metal, dipaduin sama lampu daymaker 7 inci. Terus gue bikin side panel juga, sama dari mudguard untuk sisi belakang. Memang bentuknya setengah, tapi ya esensinya emang seperti ini. Nah oke, selain gue bikin dari besi, kenapa alasannya adalah selain dia harus terbuat metal, bahwa ini handcraft atau bikinan tangan, yang lo bisa lihat juga di sini seru dan uniknya adalah mungkin dari sisi proporsional itu ada miring-miring dikit, tapi itu esensinya. Sementara kita padukan sama tangki yang gede ini, aslinya Patagonian Eagle, karena memang secara identitas dia udah pas di sini, dan gue padukan sama gaya ini udah oke banget loh ternyata. Jadi cocok banget deh. Terus gue kasih side panel kiri kanan model two-piece, sehingga motor ini kelihatan slim, tapi sisi mesin yang kita expose cukup sukses sih gue bilang. Jadi ini motor kelihatan lebih kekar dari jantung. Nah terus lo bisa lihat juga ini ada mudguard belakang. Mudguard belakang model pendek kita buat seperti ini supaya seksi dari kaki-kaki yang terekspos. Nah, untuk kaki-kaki sendiri ini gue pakai
beberapa part, jadi kita kawinin mulai dari tromol aslinya Patagonian Eagle, sevelg-velgnya kita potong. Jadi ini tromol asli dari velg, kita potong, kita pasangin jari-jari, kita pasang lagi velg yang ekstra lebar sama ban yang ekstra lebar. Ya hasilnya kurang lebih seperti ini. Padu padan dari jari-jari yang lo mesti lihat. Padu padan dari jari-jari ini kita bikin model lurus, kelihatan dia lebih rapat lagi, lebih kekar, sama lebih detail. Terakhir, gue pakai stang yang gue balik. Ini dari street bar yang gue balik, supaya kesannya posisi tangan deket banget sama kaki. Jadi kita memang ambil posisi bad boy. Jadi dia bener-bener turun ke bawah, sehingga riding position nanti lo bisa lihat nanti kayak apa dia kalau dinaikin. Nah terus yang terakhir kita nggak lupa, ini kita labur warna dark bronze-nya BMW, tapi kita tutup dengan finishing dock. Jadi unsur kental dari sisi bad boy sama dari sisi sangar itu nyata banget, kental banget. Lo juga bisa lihat, kita tambahin lagi nih, ada beberapa pinstripe sesuai dari custom culture, ada juga di sini. Jadi ini motor memang udah mewakili, selain dari bentuknya udah custom, juga mewakili sisi dari custom culture, dan kita mendukung industri custom culture yang berkenaan dengan semua yang ada di motor ini. Jadi buat teman-teman yang lo atau Primo CS yang lo memang berkecimpung di dunia sub atau dari subkonnya sebuah bengkel, lo jangan takut. Profesi kayak lo, seperti yang pemain pinstripe ini yang dikerjain sama temen gue, Agung Kastako, bisa juga untuk mendongkrak tampilan jadi totally different sama totally seperti ini. Sisanya sebagai detail, ada beberapa part yang kita tambahin. Jadi mulai ada tas ini yang dari picture store, lo bisa lihat ya, lo bisa masukin beberapa keperluan lo untuk lo jalan jauh, kayak raincoat dan lain-lain atau jaket hujan, bisa lo masukin ke sini. Nah, satu lagi yang sisi unik adalah kesan modern. Kesan modern ini gue tampilin di sini dengan penambahan speedometer dengan multifungsi atau speedometer cluster yang banyak kita jadiin satu. Di sini semuanya udah mengakomodir, mulai dari speed, RPM, meter bensin, temperatur, sampai ke jam juga ada. Dan lucunya, ini dari teman gue yang punya, namanya Denny. Denny bilang, kayaknya gue kalau ngeliat spion susah deh. Akhirnya kita pasangin kamera mundur gitu. Nanti lo bisa lihat. Jadi ada sedikit LCD. Kalau lo riding ke depan, lo hanya turunin mata lo sedikit, lo bisa lihat tampilan motor yang ada di belakang lo, atau seperti apa situasi pengendara di belakang lo. Nah, jadi lo juga nggak haram untuk pakai beberapa teknologi maju di motor, selama itu gunanya memang mendukung dari sisi safety, tampilan, guna, dan lain-lain. Jadi lo jangan takut untuk pakai aksesoris apapun, selama itu berfungsi, ya lo bisa nikmatin dengan hasil. Terakhir yang gue nggak mau lupa adalah, ini motor walaupun gimana didukung sama 2 silinder, mesin 2 silinder, 2 karburator dengan cc menengah 250, juga lumayan kalau untuk dipakai buat sehari ini. Jadi kalau lo gas yang gas itu lumayan. Gak lupa kita sematkan juga unsur safety. Jadi ada rem belakang, ini juga kita pasang rem belakang dari menggunakan disc brake tipenya, disc brake rem depan juga kita optimalkan. Terus gak lupa lagi, jangan sampai miss adalah lo perlu banget sebuah karet untuk ngelindungin atau untuk menjaga perjalanan lo supaya benar. Di sini kita pakai Shinko tire E705 yang udah sering gue pakai. Jadi buat lo pada atau lo Primo CS, lo bisa pakai ban kayak gini untuk dongkrak tampilan lo juga, untuk maksimalin fungsi motor lo juga. Jadi lo nggak takut kalau untuk jalan, lo mau kenceng, di depan ada orang nyebrang, segala usia, anak kecil, nenek, bapak-bapak, motor, mobil, kereta, apa lo bisa mumpuni untuk rem sebaik mungkin. Saran gue cuma satu, fokus nyetir. Nah, kedua, dengan motor yang modelan seperti ini tentunya banyak unsur kenyamanan yang akan berkurang. Nah, itu nggak masalah kalau buat gue. Sebagian anak-anak juga mengerti bahwa esensi custom tidak mudah.
Jadi kenapa gue nggak pakai spakbor depan? Ya ini juga akan menambah sisi seksi dari sebuah ban. Jadi kalau orang nanya fungsinya gue akan kecipratan, lo nggak usah pakai motor custom kalau nggak mau kecipratan. Jadi kalau lo naik motor custom kayak begini, lo pasti akan kecipratan dari depan, dari belakang sedikit. Tapi motor kayak gini akan mendongkrak tampilan lo. Jadi kayaknya sih semuanya ya hit deh. Bahkan fun to ride-nya lo akan dapetin mantep banget. Lalu apa kira-kira sisi yang lo akan nikmatin dari sebuah motor kayak gini? Pertama, Benelli adalah motor yang simpel. Jadi motor ini bisa lo pakai kemana aja. Contohnya motor ini setelah di custom pakai sama teman gue Denny itu sudah sampai Ciletuh, kemana, ke Anyer, kemana segala macem, fine-fine aja. Ya lo bisa menikmati sisi selanjutnya. Oke, kalau menurut gue, jadi nggak ada salahnya lo pilih motor untuk lo custom. Sebagai basic adalah yang motor udah benar, karakter mesin lo harus paham. Yang terakhir adalah ornamen yang akan lo pasang. Seperti gue pasang ban ini, knalpot ini, semua sen, bahkan teknologi yang gue pakai. Jadi inilah salah satu karya Primo 116 yang jujur ini motor udah 4 kali berubah bentuk. Ini bentuk terakhir, lo bisa lihat. Pesan dari gue adalah jangan ragu untuk custom, jangan ragu untuk memulai hal baru, coba terus hal baru, belajar. Oke? Itu pesan dari gue. Terakhir, sebelum lo lihat ini motor di riding sama temen gue juga pesan sama lo, tetap pantengin channel ini, jangan sampai di skip, karena lo akan dapetin berbagai info. Terus juga lo akan dapetin macam-macam lagi motor yang akan kita review ke depannya. Jadi saran gue jangan lupa subscribe, lonceng, like, share, komen. Oke? See you. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bye.